Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya kedatangan handphone tidak ada tutup belakang. Namun ini saya rasa Xiaomi Redmi Note 5 UGG ini ya. Katanya sih IC Dering. Untuk serinya ini kemungkinan memang UGG karena ada fingerprint ini ya. Oke, langkah pertama, bila mana kita dapati handphone dalam keadaan sudah terbongkar atau memang sudah ada tulisan ya, entah keterangan IC Dering atau mati total atau yang lain, yang wajib kita coba langkah pertama yaitu kita hidupkan terlebih dahulu apakah memang IC Dering atau yang lain, karena memang kalau IC Dering itu seharusnya handphone hidup namun suara tidak terdengar ya. Namun ini handphone tidak bisa hidup, jadi kita harus step by step. Kita coba untuk pakai multimeter analog dikali 1 skala ohmmeter ya, untuk memastikan handphone ini short atau tidaknya. Jadi kita tidak fokus di keluhan dulu, kita langsung cek step by step. Ini ada bekas test point untuk feedbacknya ya. Jadi ini kita dapati ground yang di sini. Oke, ternyata ini ada hambatan sekitar 30 ohm ya. Oke, belum kelihatan. Ini saya geser turun dulu. Ada hambatan dalam sekitar 30 ohm. Sedangkan kalau kita tukar seharusnya 5 sampai 10 ohm seperti ini ya. Jadi ini bisa kita pastikan short, HP-nya short. Seharusnya kalau kita tukar tidak ada hambatan dalam sekitar 20 atau 30 ohm. Jadi di salah satu sisinya harusnya diam. Ini bisa kita pastikan handphonenya short. Namun entah kenapa kok keluhannya IC Dering. Jadi kita harus mencoba dulu apakah memang handphone ini hidup atau tidaknya. Saya akan coba pakai multimeter digital untuk memastikan apakah baterainya masih terisi. Kita akan coba cek, dan saya dapati ada 3,3 volt. Belum cukup ya untuk menghidupkan handphone, paling enggak sekitar 3,5 itu tegangan minim. Kita akan coba pakai charger saja. Seharusnya tanpa baterai kalau handphone hidup itu ada getaran ya, atau ada logo Mi muncul. Namun terus mati. Di sini kita akan coba. Oh, ternyata bisa. Jadi konektornya juga bermasalah ini, saya rasa. Handphone hidup namun short. Kita coba pakai baterai. Apakah ada denyut? Berarti ini bisa dipastikan memang handphone hidup tapi tidak mau menyala, karena memang kalau handphone short seperti ini, baterai apapun yang masuk dia pasti akan habis ya, terkuras habis. Saya punya handphone baterai sama serinya BN31. Saya coba cek dulu, ada tegangan 3,7 volt. Bisa kita coba pinjam ya untuk mencoba masuk ke menu terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada permasalahan yang lain selain IC Dering, karena ini memang handphone dalam posisi short atau konslet ya. Kita coba hidupkan, kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Kita wajib pakai charger ya untuk membantu suplai arusnya. Jadi tegangannya jangan sampai drop, karena memang short seperti ini sering menguras baterai ya. Jadi kita butuh suplai tambahan, kita butuh bantuan charger. Kita akan tunggu hingga masuk ke menu tentunya. Ada polanya. Terus bagaimana ini, saya harus bilang ke usernya dulu atau mencoba untuk panggilan darurat saja? Oh ya, tidak ada suara ya ini.
pola juga belum tahu ini. Kita coba tebak aja. Oke, saya nggak tahu polanya. Jadi ini kemungkinan memang IC dering yang bermasalah. Kita langsung fokus saja karena memang handphone ini short ya. Kita copot saja. Kita akan coba cari yang short di mana. Pastinya kita harus bongkar dulu. Oke, handphone sudah terbongkar. Ini fokus di bagian mesin ya. Kita fokus di bagian PCB-nya. Kita akan gunakan multimeter digital untuk membantu kita menganalisa apakah ada yang short atau tidaknya di bagian kapasitor. Jadi langkahnya seperti ini. Probe merah kita hubungkan ke ground. Probe hitam kita coba cek satu persatu di kapasitor dengan skala dioda atau buzzer ya. Jadi kalau teman-teman dapati ada kapasitor yang berbunyi di kedua sisinya, berarti bisa dipastikan kapasitor atau jalur yang dilalui kapasitor tersebut short. Bila mana di salah satu sisinya masih ada hambatan dalam, berarti tidak short ya. Dan ini saya rasa kita wajib untuk angkat IC powernya terlebih dahulu, karena kebanyakan kalau nyerang di audio ya, atau karena speaker aktif, itu IC power sangat rentan untuk seri PM8937 atau PM8940 itu sendiri. Ini di seri Xiaomi Redmi Note 5A UGG ini IC power menggunakan PM8940. Jadi kita coba angkat IC powernya terlebih dahulu, karena belum saya dapati short ya. Namun saya wajib untuk mengangkat IC powernya karena seringnya untuk kasus yang kena speaker aktif, itu biasanya IC powernya bermasalah. Jadi nada dering tidak muncul, nada dering diketuk namun tidak ada suara, atau malah hanya berbunyi kresek-kresek gitu ya. Jadi nggak ada suara apapun. Itu biasanya larinya di bagian IC power itu sendiri. Namun jangan salah, karena untuk karena untuk HP Xiaomi Redmi Note 5A ini punya IC dering. Jadi tidak melulu masuk ke IC power. Handphone ini ada IC deringnya. Kita wajib angkat IC powernya terlebih dahulu untuk memastikan shortnya hilang atau tidaknya. Karena tidak ada salahnya kita gantikan IC powernya. Seri-seri ini kalau kena nada dering, itu IC powernya juga bermasalah. Oke, kita coba cek sekarang. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk sisa-sisa timahnya. Sebelum kita coba gantikan, kita cek ya. Kita akan cek tanpa IC power PM8940 ini apakah handphone masih short atau tidak. Kita gunakan multimeter analog. Langkahnya sama ya untuk pengecekan short. Seperti tadi, ini short sebelum on, jadi kemungkinan mudah kalau short seperti ini. Tadi di kisaran 20-30 ohm ya, dan sekarang tetap sama. Berarti kemungkinan besar bukan IC powernya, namun tidak mengapa karena memang khusus untuk nada dering yang bermasalah itu enggak harus short ya. Entah kresek-kresek atau enggak bunyi, itu seringnya memang IC power bermasalah. Kasus kali ini aneh, kita angkat IC powernya tetap short. Jadi mau enggak mau kita wajib
bongkar semuanya, kita wajib bongkar penutup kaleng ini. Kita akan cuci bersih terlebih dahulu. Jadi kaleng-kaleng yang menutupi IC-IC di bawahnya ini kita harus angkat. Kita akan bersihkan mesinnya ya. Kita akan bersihkan mesinnya tanpa terhalang penutup ini ya, kaleng-kaleng ini. Kita congkel, ini kita coba lepaskan. Tidak luput juga di bagian bawah ini ya. Untuk bawah soket jack audio 3,5 ini kita akan coba congkel juga. Ini kemungkinan besar handphone karena kena air. Tadi segelnya merah itu ya. Dan saya dapati ada korosi di bagian bawah bawah soket jack audio sebelah IC RF ya. Untuk IC PA juga ada masalah ini. Sedangkan yang lain memang harus kita cuci. Tanpa IC power pun handphone masih short di 20-30 ohm. Kita lanjut untuk proses pencucian. Saya gunakan 30 watt dan mungkin durasi agak sedikit lama ya, agar lebih bersih. Oke, kita tunggu. Saya akan skip dulu untuk 10 menitnya. Setelah handphone tercuci, kita wajib bersihkan. Setelah ini kita keringkan dan kita akan coba cek lagi satu per satu. Oke, setelah melewati proses pencucian, pengeringan dan sudah bersih ya. Ini sudah mandi, berarti sudah wangi ini. Sudah wangi. Masih short, kita belum tahu shortnya di mana. Ini ada apa ya, bekas korosinya parah ternyata. Namun saya belum tahu ini IC apa kecil ini, mungkin regulator. Jadi ini ada jalur yang memang sudah korosi di bawah jack audio 3,5 ya, di atas slot SIM. Oke, setelah sudah mandi bersih ini, kita akan coba cek lagi apakah dengan pembersihan shortnya sudah hilang. Kita akan coba cek 20-30 ohm, masih sama saja. Untuk V-bed-nya tetap short. Jadi saya rasa memang walaupun sudah diganti IC power pun short tetap sama saja, karena ini kita angkat IC powernya pun bermasalah ya, tetap short ya. Lari ke multimeter digital untuk kita minimalisir shortnya di mana. Kita wajib cek satu persatu. Ini saya fokus di bagian IC ini, entah regulator atau apa itu di bawah jack ini, karena memang korosinya tadi terlalu banyak. Kapasitor yang bermasalah seharusnya di salah satu sisinya itu jadi ground semua ya, jadi berbunyi semua. Kalau kapasitor yang normal itu ada hambatan dalam di salah satu sisinya.
Oke, saya dapati ya, seperti ini ada short 1 dekat dengan apa ini, IC charger mungkin. Ini yang dekat IC PA. IC charger. Ini IC PA ini. Ya, ini ada 0,05. Hampir mendekati ground ini ya. Kalau saya rasa memang sudah wajib kita cek. Saya punya apa ini, comparan handphone yang sama namun sudah saya kanibal. Kalau kapasitor normal itu ada hambatan 0,5. Jadi di samping IC PA ini ada hambatan dalam sebesar 0,5. Sedangkan yang short ini saya dapati 0,05 atau bisa dikatakan ini hampir mendekati ground ya. Jadi kalau pakai multimeter digital skala dioda atau buzzer, dia akan berbunyi di semua kaki-kakinya ya. Dan ada jalur sama ini di atas charger ini, saya juga dapati 0,05 nya. Jadi ada 3 kapasitor ini, berarti ini yang 2 di sebelah IC PA itu, yang 1 di atas IC charger. Untuk yang normal 0,5, sedangkan di sini 0,05. Bisa kita pastikan berarti jalur yang dilalui itu short. Kita wajib baca skema setelah ini, karena kita memang dapati ini jalurnya sama ya. Seharusnya memang jalurnya sama. Ya benar, kita coba cek, ternyata satu jalur antara di atas IC charger dan sebelah IC PA. Bagaimana proses untuk pemetaan atau pembacaan skematiknya? Oke, nantikan kelanjutannya di part kedua pastinya.